Bersukacitalah, hai orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah selalu wajah-Nya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada hari Minggu biasa ke-30 ini, kita akan mendapatkan penyegaran dari Tuhan tentang pentingnya menghayati dasar hukum kasih. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama harus menjadi sumber segala peraturan. Hidup membutuhkan banyak sekali pedoman agar orang tidak menjadi liar. Namun semua peraturan itu harus berakar pada perintah kasih. Peraturan yang benar dan baik harus mengungkapkan kasih, bukan sebaliknya melawan kasih. Kasih kepada Allah, kasih kepada sesama, hendaknya menjadi motor sekaligus kompas pelaksanaan pedoman. Kasih kepada Allah yang tidak terwujud dalam tindakan mengasihi orang lain, sesungguhnya kosong belaka. Dan kasih kepada sesama tanpa mengasihi Tuhan, kasih itu akan cepat musnah. Tidak mampu bertahan mengatasi tantangan yang muncul. Maka marilah, supaya kita semakin mendalam menghayati kasih, kita awali perayaan keselamatan ini dengan lebih dahulu mohon ampun atas dosa-dosa kita. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, tambahkanlah iman, harapan, dan kasih kami. Ajarilah kami mencintai apa yang Engkau perintahkan, agar layak menerima apa yang Engkau janjikan. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Keluaran. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang asing kau tindas atau kau tekan, sebab kamu pun pernah menjadi orang asing di tanah Mesir. Seorang janda atau anak yatim, janganlah kamu tindas. Jika engkau sampai menindas mereka, pasti aku akan mendengarkan seruan mereka, jika mereka berseru-seru kepadaku dengan nyaring. Maka murkaku akan bangkit, dan aku akan membunuh kamu dengan pedang, sehingga istrimu menjadi janda, dan anak-anakmu menjadi yatim. Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatku, yakni orang yang miskin di antara kamu, janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih hutang terhadap dia, dan janganlah kamu bebankan bunga uang kepadanya. Jika engkau sampai mengambil jubah temanmu sebagai gadai, maka haruslah engkau mengembalikannya sebelum matahari terbenam, sebab hanya itu sajalah penutup tubuhnya, hanya itulah pembalut kulitnya. Jika tidak, pakai apakah ia tidur? Maka apabila ia berseru-seru kepadaku, aku akan mendengarkannya, sebab aku ini pengasih. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku mengasihi Engkau, ya Allah kekuatanku. Aku mengasihi Engkau, ya Allah kekuatanku.
Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan kekuatanku. Ya Tuhan bukit batu, kuku pertahanan dan penyelamatku. Aku mengasihi Engkau, ya Allah kekuatanku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung. Perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat dari para musuhku. Aku mengasihi Engkau, ya Allah kekuatanku. Tuhan itu hidup, terpujilah gunung batuku, dan mulialah Allah penyelamatku. Tuhan mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya. Ia menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya. Aku mengasihi Engkau, ya Allah kekuatanku. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu demi kepentinganmu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman Tuhan dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akaya. Di mana-mana telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah berbicara lagi tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah, untuk mengabdi kepada Allah yang hidup dan benar, serta untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, kami akan datang kepadanya dan diam bersama dengan dia.
Tuhan sertamu. dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah mereka. Seorang dari antara mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bacaan Injil hari ini berisi tentang hukum yang utama atau sering disebut golden rule, hukum emas, aturan emas, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama sebagai dasar dari aturan manapun di muka bumi ini. Secara khusus Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita memperhatikan bacaan-bacaan hari ini, mau mengajak kepada kita untuk mewujudkan hukum utama ini dengan cara memiliki kasih yang personal atau cinta yang personal. Kasih yang personal atau cinta yang personal itu kasih yang bagaimana? Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kalau kita mau memperhatikan, kasih yang personal atau cinta yang personal itu sekurang-kurangnya memiliki dua unsur utama yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu kualitas dari kasih itu sendiri, dan yang kedua adalah sasaran dari kasih itu sendiri. Dari dua hal ini kita bisa melihat bahwa sebuah kasih atau sebuah cinta ungkapannya itu adalah kasih yang personal atau cinta yang personal. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, kualitas dalam mengasihi. Kalau kita perhatikan bacaan Injil tadi, kualitas dalam mengasihi itu bagaimana? Sedalam apa orang itu mengasihi? Kita tahu tadi bahwa kasih yang mendalam adalah kasih yang dilakukan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap pikiran atau akal budi. Artinya melibatkan seluruh diri yang mengasihi. Jadi kalau kita mengasihi yang melibatkan semuanya, total, utuh, sempurna. Artinya apa? Artinya tidak ada sekecil apapun dalam mengasihi itu untuk mencari kepentingan diri sendiri atau mencari imbalan atau pertimbangan untung rugi. Aku kalau mengasihi ini untungnya apa ya, ruginya apa ya? Kalau aku mengasihi ini, apakah kira-kira aku memperoleh sesuatu enggak ya dari itu? Itu bukan kasih yang utuh, bukan kasih yang personal. Itu kasih yang dengan syarat. Kasih yang personal mau mengatakan bahwa memberikan diri semuanya utuh tanpa sedikit pun hal itu dimiliki untuk dirinya sendiri. Itulah kualitas kasih yang personal, itu yang demikian. Dan tadi dikatakan dalam bacaan Injil, hendaklah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan akal budimu. Itulah artinya. Dan untuk menunjukkan kasih yang seperti ini, saya selalu ingat apa yang tertulis
dalam sebuah syair lagu anak-anak. Kasih ibu. Dikatakan dalam syair itu, kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Hanya memberi tak harap kembali. Bagai sang surya menyinari dunia. Itulah gambaran kasih yang sangat personal. Kasih yang utuh. Seperti mentari menyinarkan sinarnya ke bumi dan tidak mengharapkan kembali dalam bentuk apapun. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, unsur yang kedua adalah sasaran dari kasih. Nah, sasaran kasih itu siapa sebenarnya? Sasaran kasih itu adalah manusia secara pribadi, martabatnya, bukan kedudukannya, bukan pangkatnya, bukan jabatannya, bukan kekayaannya, bukan materinya, atau bukan siapa dia, tetapi martabat manusianya. Hal itu dicontohkan dengan sangat ekstrim dalam bacaan pertama hari ini. Bagaimana Allah melarang orang-orang untuk menindas yatim piatu, para janda, dan orang-orang miskin. Ini mau mengatakan bahwa mengasihi itu lihatlah pribadinya. Bukan siapa dia, tetapi harkat martabatnya sebagai manusia. Itulah Bapak Ibu Saudara-saudari, kasih yang personal itu ya itu tadi, dua hal ini tadi, kualitasnya dan sasarannya. Dan dalam seluruh karyanya, Yesus telah menunjukkan hal ini untuk kita. Bagaimana ia tetap mengasihi, walaupun ia tahu yang dikasihi itu berkhianat padanya, Yudas Iskariot, tidak setia padanya, Petrus. Juga orang-orang yang bagaimana ketika Yesus dalam perjalanan menuju jalan salib, dia mengalami penghinaan, bahkan dia mati di tangan manusia. Tetapi dia tetap menunjukkan belas kasihnya itu. Karena dia tidak mengharapkan sesuatu pun untuk dirinya. Dan juga kita melihat bagaimana Maria Magdalena, wanita yang kedapatan berbuat zina. Bagaimana kita melihat Matius sang pemungut cukai. Bagaimana kita juga mendengarkan orang yang mengalami sakit kusta, orang yang buta. Mereka adalah contoh-contoh orang yang disingkirkan oleh masyarakat. Tetapi Yesus tetap memberikan kasih-Nya karena mereka adalah manusia. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, inilah kasih yang personal. Dan di atas hukum utama kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama ini. Mari kita lakukan semuanya ini dengan cara memiliki kasih yang personal. Kita mohon penyertaan dari Tuhan agar kita dimampukan untuk menumbuhkan kasih yang personal ini, baik itu di dalam keluarga kita, di dalam masyarakat kita, di dalam pelayanan kita, maupun di dalam pekerjaan-pekerjaan kita. Mari kita renungkan. Kristus telah mengasihi kita dan telah menyerahkan diri untuk kita sebagai persembahan yang harum bagi Allah. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena Engkau telah mengutus Putra-Mu memberi kekuatan baru bagi kami. Kami mohon dampingilah kami dalam menghayati iman dan mewujudkan kasih serta perjalanan kami menuju kerajaan-Mu di surga. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin.